batas wilayah tidak lagi temui dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana remaja. Isu globalisasi merupakan suatu tantangan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rozana dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, NIM 25040. Kali ini saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Saya Radita Dinda Syokina dengan NIM 2005239 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Saya Indonesia. Syafira Maria dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2007194. kali ini kami akan membahas mengenai Pancasila sebagai modal sosial bangsa menuju perkembangan 4.0. Teman-teman, kita berada dalam zaman di mana segala bidang dalam kehidupan sedang berkembang, yaitu melalui modernisasi dan globalisasi, yang tentunya hal ini didukung oleh percepatan dan kemajuan teknologi yang ada. Berkat modernisasi, kehidupan ini menjadi semakin lebih baik karena masyarakat semakin maju, berkembang, dan makmur. Berkat globalisasi, kita berada dalam dunia di mana batas wilayah tidak lagi menentukan perkembangan yang ada. Artinya, segala perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat saling terkoneksi antar wilayah dan membuat kita menuju pada masyarakat global. Jika kita membicarakan tentang perkembangan zaman, tentu harus ada tantangan yang harus kita hadapi sebagai konsekuensinya. Pada dasarnya, tantangan ini adalah bagaimana cara kita mempertahankan jati diri bangsa dan bagaimana kita dalam mengambil sisi positif perkembangan dengan mengesampingkan dampak negatifnya. Namun, fenomena yang terjadi belakangan ini membuat kita sadar bahwa telah terjadi lunturnya karakter kebangsaan yang dimiliki oleh generasi muda. Padahal karakter kebangsaan tersebut adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Contohnya saja adalah fenomena maraknya sikap individualisme dan bebas yang terlalu tinggi. Padahal dua hal ini akan membawa kita pada permasalahan lain pada generasi muda. Dan sudah jelas bahwa dalam bernegara ini kita memiliki landasan yaitu Pancasila. Era industri 4.0 yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi ini mestinya diiringi pula oleh pemahaman yang luas bagi masyarakat mengenai dampak dan konsekuensi yang akan terjadi dari perubahan-perubahan yang muncul. Berkembangnya teknologi secara mendunia tentunya memberikan dua dampak yang bertolak belakang, yakni positif dan negatif bagi masyarakat yang mana adalah konsumennya. Salah satu sisi positif yang ditimbulkan dari mendunianya teknologi adalah memudahkan kita untuk mendapatkan, memperoleh, dan mencari informasi dari seluruh penjuru dunia. Namun, dari sisi positif itu pula dapat mengakibatkan dampak negatif. Dengan masuknya berbagai informasi secara mudah, akan perlahan-lahan mengikis jati diri bangsa. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kemudahan mengakses segala informasi dari seluruh penjuru dunia dan tanpa adanya kesiapan untuk mencari informasi itu dapat mengakibatkan kita sebagai masyarakat Indonesia menerima segala budaya dari luar secara gamblang, menelannya secara bulat-bulat tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa kita tahu dampak dan konsekuensi yang akan kita dapatkan dari informasi tersebut. Salah satu fenomena yang sangat terkenal di kalangan para pemuda dan anak-anak milenial saat ini adalah aplikasi bernama TikTok, di mana melalui aplikasi tersebut kita dapat mengakses, mengetahui budaya, cara hidup, musik, bahasa, dan lain sebagainya dari seluruh penjuru dunia. Lewat aplikasi tersebut kita bisa mengakses bagaimana cara hidup orang asing, bagaimana gaya berpakaian orang luar, bagaimana bertingkah laku di luar sana, dan lain sebagainya. Apabila tidak diiringi dengan pemahaman yang luas, maka nantinya kita akan dengan mudah mengakses dan mengadopsi serta mempraktikkan segala cara hidup, cara berpakaian, cara bertingkah laku orang luar ke dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengetahui konsekuensi yang akan kita dapatkan. Adapun karena pengaksesan aplikasi ini itu tidak terbatas usia, bahkan anak-anak usia dini pun sudah bisa mengakses aplikasi ini dengan leluasa, maka tidak jarang dari mereka yang mulai mengadopsi dan mempraktikkan bagaimana cara orang luar, cara budaya asing berperilaku, yang mana perilaku tersebut sangat jauh dari jati diri bangsa Indonesia.
Teman-teman, tidak ada yang salah kok bagi kita untuk menikmati seluruh fasilitas teknologi internet yang telah disediakan oleh dunia. Namun, alangkah lebih baiknya ketika kita mulai beradaptasi, ketika kita mulai menyatu dengan teknologi, maka kita juga harus membekali diri dengan pemahaman yang luas dan persiapan yang kuat agar nantinya tidak mudah terjerumus dan tidak mudah terbawa arus. Upaya membangun dan membangkitkan kembali karakter bangsa di era global sekarang ini adalah hal yang sangat penting. Sebab, membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah upaya memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa dalam mencapai kehormatan, peradaban, dan kebesaran bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah serta pandangan hidup bangsa yang dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Sehingga Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap perkembangan zaman. Seperti yang saat ini terjadi, isu globalisasi merupakan suatu tantangan baru bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri di tengah perkembangan zaman memiliki dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang sumber daya manusia untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait nilai-nilai dasar yang terkandung dalamnya. Selain itu, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka serta dapat menangkap dinamika internal yang mengandung dan merangsang sumber daya manusia Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Sehingga, Pancasila dianggap penting dalam membangkitkan karakter bangsa di era industri 4.0 dan society 5.0. Maka dari itu, membangun karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam tantangan krisis akhlak bangsa sekarang ini. Kesadaran publik juga harus segera digerakkan dan didorong untuk kembali mengenali dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.